Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Winda Araro. Kali ini saya akan memperlihatkan video hasil mengajar saya di SDN 1 Tambun. Selamat menyaksikan. Sila weh. Maka akan menjelaskan ulang. Nah, di sini adik bisa lihat ini organ tubuh manusia. Oke. Jadi organ tubuh adalah kumpulan keyakinan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Berdasarkan letaknya, organ tubuh terbagi menjadi organ dalam dan organ luar. Di organ dalam itu terdiri dari jantung, ginjal, lambung, dan usus. Di sini kita bisa lihat. Dan selanjutnya, setiap organ memiliki fungsi utama atau fungsi khusus yang tidak dapat digantikan oleh organ lain. Jadi, berbagai jenis organ tersebut saling bekerja sama dan membentuk suatu sistem organ pada tubuh manusia. Bila salah satu organ tidak berfungsi dengan baik, tentu akan berdampak pada organ lain. Nah, oleh karena itu adik-adik, pentingnya untuk selalu menjaga fungsi sistem organ kesehatan tubuh agar tetap terjaga. Oke, di sini kakak akan jelaskan fungsi dari organ dalam dan organ luar pada tubuh manusia. Pertama itu ada kulit, itu kulit ya. Nah, kulit itu adik-adik adalah organ tubuh terbesar yang dimiliki manusia. Jadi, selain organ tubuh lain, kulit itu termasuk organ tubuh pertama yang terbesar yang dimiliki oleh tubuh manusia. Fungsi kulit itu pada manusia mengatur suhu tubuh, memungkinkan manusia merasakan sensasi sentuhan dan rasa sakit, melindungi tubuh dari berbagai jenis obat dan penyebab penyakit di lingkungan luar juga cedera tubuh. Dan selanjutnya ada hati. Lihat hati. Hati ini adik-adik adalah organ terbesar kedua selain kulit. Hati berfungsi untuk menghancurkan racun yang ada di tubuh kita, memetabolisme nutrisi, mensintesis protein, dan juga memproduksi enzim yang penting bagi saluran pencernaan. Kalau adik-adik masih belum paham, kalau mau pulang Apa? Belajar. Hanya ada orang tua. Dan selanjutnya ada otak. Pasti adik-adik kan sudah tahu otak itu apa, kan? Itu ada di kepala otak. Nah, otak itu adik-adik adalah pusat kecerdasan manusia yang berfungsi mengatur seluruh hal yang terjadi pada tubuh manusia. Otak berfungsi menafsirkan semua indera, mengatur gerakan tubuh, berpikir, mengatur suhu tubuh, mengontrol perilaku, dan mengatur semua yang terjadi pada tubuh manusia. Jadi adik-adik, otak inilah yang mengatur tubuh kita ketika kita ingin berjalan. Otak inilah yang mengatur kita untuk menuntut kita ingin berjalan kemana. Dan selanjutnya ada jantung. Itu gambar jantungnya. Nah, jantung ini adik-adik adalah organ vital manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Ketika memompa darah, jantung juga membantu mensalurkan oksigen, karbon dioksida, zat limbah, hormon, dan nutrisi lainnya. Jadi adik-adik, fungsi jantung ini untuk tubuh kita itu dia fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Karena kalau tidak ada jantung, Lemas kan? darah itu tidak bisa Nyanyi terpompa dengan dulu. baik. Dan selanjutnya ada paru-paru. Ini ya gambar paru-parunya. Paru-paru adalah organ tubuh yang berfungsi dalam pernapasan atau pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, jadi adik-adik di paru-paru inilah ketika kita bernafas dia masuk itu kan gas oksigen. Nah, di paru-paru inilah yang ditukar menjadi karbon dioksida untuk tubuh kita. Sehingga terjadi pertukaran gas. Selanjutnya ada pankreas. Di sini ada yang pernah dengar pankreas itu apa? Pankreas adalah organ tubuh yang mencuri Nah,
Jadi adik-adik, pankreas itu adalah organ tubuh yang berfungsi mengatur gula darah, memproduksi hormon, dan juga enzim pencernaan. Oke. Dan selanjutnya ada ginjal. Nah, yang ini tadi pankreas ya, ini ginjal. Ginjal itu adik-adik adalah organ tubuh yang berfungsi untuk menyaring darah, untuk membuang zat berbahaya, dan juga membungkuk urin. Nah, jadi adik-adik di ginjal ini, ginjal inilah yang mengontrol tubuh kita, yang membuang semua zat-zat berbahaya yang ada di tubuh kita agar tubuh kita tetap sehat. Dan juga selanjutnya ada usus besar. Ini ya gambar usus besarnya. Oke. Jadi usus besar itu adik-adik adalah organ yang berfungsi menyerap cairan sisa yang masih memiliki nutrisi, air, dan elektrolit, menyerap vitamin, menurunkan keasaman, dan membentuk feses. Jadi adik-adik di usus besar inilah tempat penampung yang namanya kotoran manusia. Adik-adik kasih tahu kan kotoran manusia itu apa? Nah, disinilah tempat penampungnya. Dan selanjutnya ada usus halus itu ya. Udah balik anus ke dalam tai, dia dalam tahu itu tai. Yang banyak ini namanya usus halus. Ini jangan dilihat dulu. Oke. Jadi usus halus itu adik-adik adalah organ dalam saluran pencernaan yang berfungsi menyerap nutrisi dan menjaga keseimbangan dan elektrolit tubuh. Jadi saluran pertamanya itu melalui usus halus dulu. Jadi makanan yang kita makan melalui usus halus dulu yang panjang ini. Habis itu lalu dia menuju ke usus besar agar bisa dijadikan feses, begitu. Kotoran agar bisa keluar dari tubuh kita. Oke. Selanjutnya ada mulut. Mulut adalah organ yang berfungsi untuk memasukkan makanan dan minuman. Dalam mulut juga terdapat organ lain seperti gigi yang membantu mengunyah makanan, juga lidah yang membantu merasakan, juga membantu berbicara. Pasti adik-adik sudah tahu kan fungsi dari mulut. Dan selanjutnya ada lambung. Itu ya gambar lambungnya. Lambung ini adik-adik berfungsi untuk menyimpan dan mencerna makanan. Lambung juga berfungsi untuk membunuh berbagai mikroba, penyakit yang ikut masuk bersama dengan makanan. Jadi di lambung inilah yang memproses makanan yang kita makan agar mikroba atau penyebab penyakit pada tubuh kita itu bisa hilang. Jadi disalurkan semua ke lambung yang memproses itu semua agar yang tersebar di tubuh kita itu bukan mikroba atau penyakit, tapi dan terakhir ada anus. Anus ini adik-adik adalah organ tubuh yang berfungsi mengeluarkan feses. Feses itu apa tadi? Ya, feses itu adalah kotoran manusia. Nah, jadi dari usus besar tadi dikeluarkanlah ke anus. Anus ini tempat keluarnya feses atau kotoran manusia. Ajarkan bagaimana sih cara menjaga organ tubuh dengan benar. Makan sayur. Ya, perhatikan ya semua di sini. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh merupakan hal yang sangat penting. Hal ini karena dengan memiliki tubuh yang sehat dan bugar dapat mencegah tubuh terserang penyakit sehingga kita dapat sehat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan juga adik-adik, istirahat yang cukup akan menjaga kesehatan organ otak dan jantung. Banyak minum air putih juga per hari akan menjaga kesehatan ginjal dan kulit kita. Olahraga yang teratur akan menjaga kesehatan jantung dan paru-paru dan makan